pagi Sambas, kembali lagi bersama saya Indra Tunen Putri sebagai host di sini, dan saya sedang bersama 3 narasumber saya kali ini. Boleh Bapak diperkenalkan diri dulu? Oke Mbak Ainun, terima kasih, dan Sambas News. Perkenalkan hari ini atas kedatangan Mbak ke Aula Kelurahan Cicadas. Saya selaku Lurah Cicadas, nama Cakra Irawan, usia 53 tahun. Kebetulan saya menjabat jadi lurah per 1 Mei 2022. Saya baru menjabat sekitar 8-9 bulan. Untuk pendidikan saya alhamdulillah selesai di S2. Saya ditemani, kebetulan ini adalah rekan-rekan tim saya. Di samping kiri saya nanti Pak Kasih Pem yang akan memperkenalkan diri, Pak Kasih Kesos juga nanti akan memperkenalkan diri terkait dengan tugas fungsi pokok di wilayah Kelurahan Cicadas. Saya perkenalkan dulu ya Mbak ya. Silakan Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk Sambas News untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Sigit Arseno. Kebetulan berada di Kelurahan Cicadas bersamaan dengan Pak Lurah dari tanggal 1 Mei, usia saya 30 tahun. Kemudian alhamdulillah juga saya baru S1 sih, posisinya dari IPDN lulusan tahun 2014. Di sini menjabat sebagai Kasih Pem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ainun ya. Perkenalkan, nama saya Deden Koni Nurzaman. Saya diberi amanah di Kelurahan Cicadas ini sebagai Kasih Kesejahteraan Sosial per tanggal 10 Januari 2017. Nah, jadi kalau ada yang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosial itu ke saya. Dan usia hingga saat ini alhamdulillah sudah 54 tahun. Pendidikan S1, dan saya tinggal di Malbere Barat, Kecamatan Andir. Itu mungkin barangkali ya. Baik Bapak. Selanjutnya nih saya mau tanya mengenai program kerja yang sudah dicanangkan apa saja? Ya, baik, terkait dengan program kerja yang akan kita laksanakan di Kelurahan Cicadas adalah saya meneruskan program kerja yang sudah awal dilanjutkan oleh yang sebelumnya. Tetapi pada waktu awal saya kemari, saya diperintahkan untuk bisa membuat PKL di wilayah Kelurahan Cicadas itu agar rapi. Dan kebetulan memang wilayah Cicadas ini terkenal PKL-nya awalnya. Orang pasti tahu bagaimana ada PKL Cicadas. Nah, ini juga yang harus diketahui oleh para yang selalu masyarakat Kota Bandung amati bahwa Kelurahan Cicadas ini untuk wilayahnya itu tidak berada kayak zaman dulu. Kalau dulu kan Cicadas ini terkenal dari mulai Supratman, Jalan Supratman sampai ke Cicahem. Sebetulnya wilayah Cicadas untuk Kelurahan Cicadas sekarang ini adalah dari mulai Jalan Wiranta sampai Jalan Asep Berlian. Nah, ini wilayah geografis wilayah Cicadas. Ke belakangnya sampai ke Jalan Katamso. Dengan luas wilayah Kelurahan Cicadas sebesar 55 hektar dengan jumlah penduduk 16,480 jiwa, dengan banyaknya RW sebanyak 15 RW dengan 86 RT, itu sangat padat. Program kedepannya terkait dengan bagaimana kita mendorong pelaku usaha yang ada di wilayah Cicadas dan pembangunannya, ini kita mengikuti apa yang menjadi tujuan pokok Pak Wali Kota. Pertama adalah terkait dengan Kang Pisman. Kedua, terkait dengan ODF. Ketiga, terkait dengan stunting. Keempat, pembangunan infrastruktur yang lainnya sebagai pendukung. Nah, ini sudah mulai dilaksanakan dari tahun PIPPK pada waktu zamannya almarhum Pak Odet sebagai janji Wali Kota. Kita kombinasikan di wilayah
bagaimana peran masyarakat juga untuk bisa ikut serta dalam pembangunan ini. Nah, alhamdulillah pada tahun 2023 ini terakhir tahun 2022, karena tahun 2020 kita terkendala oleh COVID, banyak sekali pembangunan juga yang terhenti. Tapi tahun 2021 mulai kembali pembangunan ini sedikit demi sedikit. Terkait dengan ODF kita sudah tuntaskan. Terkait dengan stunting, tahun 2021 kita masuk ke dalam lokus stunting, yaitu yang terdampak stunting, yang banyaknya stunting di wilayah Kota Bandung. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa menekan angka stunting itu, bisa menurunkan angka stunting. Nah, pembangunan ini didorong dikolaborasikan dengan kewilayahan yang lain. Salah satunya adalah PKK, yang nanti fokusnya PKK, LPM, Karang Taruna akan bisa diceritakan disampaikan oleh Kasih Kesos. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang lainnya, PIPPK, ini nanti Pak Kasipem selaku leading sektor terkait dengan pembangunan di wilayah. Nanti juga akan disampaikan. Nah, untuk kewilayahan Cicadas ini sendiri, pada tahun ini, pada waktu saya masuk, alhamdulillah kemarin ini menjuarai tingkat kecamatan terkait dengan BBGRM. Nah, BBGRM itu apa saja di situ? Ada yang namanya buruan sae, ada yang namanya posisi kamling aktif. Alhamdulillah tingkat kecamatan kami mendapatkan apresiasi, dan terkait juga dengan KTR-nya. Nah, mungkin Mbak waktu tadi masuk ke sini dilarang merokok. Iya, rokok, ada spanduk. Karena kita menggunakan juga zona rokok atau di istilahnya Zoro. Lalu di wilayah buruan saya di RW 9 pun ada ruang-ruang Zoro lain. Nah, ini Zoro ini kita angkat sebagai tempat-tempat spot-spot untuk masyarakat bisa berada di lingkup wilayah yang bisa merokok. Sehingga kita mencoba, dan alhamdulillah di sini di Kelurahan Cicadas sudah kita coba, dan mudah-mudahan pembangunan kedepannya saya ingin memang seharusnya ada ruangan yang harus memiliki ruang merokok khusus untuk rokok, smoking area. Nah, kita akan bangun di tahun 2023 ini. Nah, Zoro ini merupakan diapresiasi juga oleh 3 puskesmas dan yang lainnya, bahwa memang sekarang ini apalagi Pak Wali Kota dan Perdanya terkait dengan KTR memang diwajibkan. Dan mudah-mudahan pun tahun ini kita coba meningkat lagi terkait dengan Eco Office di Kelurahan Cicadas ini. Mudah-mudahan ini semuanya demi apa? Demi masyarakat, warga, karena merupakan juga indikator pelayanan. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat, saya juga di sini membangun coba mengkreativitaskan masyarakat warga terkait dengan mural, terus nanti kita keburuan saya, terus ada juga yang dibiayai oleh swadaya masyarakat, yaitu membuat hidran-hidran kecil. Nanti di RW 9 ada. Mereka swadaya, hidran-hidran kecil ini fungsinya untuk apa? Pertama, kalau gang ini kan sulit untuk terkait dengan kebakaran. Nah, bagaimana masyarakat membangun itu untuk bisa difasilitasi sehingga tidak repot-repot mengambil air keluar atau ke masyarakat, karena di pinggir gang-gang itu dia spotnya. Nah ini juga rancangan apapun yang telah kita coba kemukakan di tahun 2022. Di tahun 2023 ini nanti apa kekurangan pembangunan yang lagi nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kasipem. Gitu, Mbak. Oh iya, boleh. Bapak barangkali ada tambahan dari program kerjanya nih. Pak Lurah, untuk Kasipem sendiri ada keunikan, karena pada dasarnya kan Kasipem itu adalah gabungan dari beberapa kasih. Sebelumnya ada kasih terantib, kasih pelayanan, dan kasih pemerintahan itu sendiri.
dengan peraturan yang terbaru bahwa Kasipem itu mengambil alih semua tugas itu, maka kompleksitasnya unik, apalagi daerah Cicadas. Misalnya kita bisa kupas sedikit-sedikit dari Trantib. Trantib kalau di kelurahan tentunya menggunakan tenaga bantuan dari Linmas bersama kerjasama Bapak Babinsa, Bapak Binmaspol, tapi menjadi tantangan di wilayah yang padat. Di wilayah Cicadas ini kan cukup unik dan terkenal ya, barangkali sudah kita ketahui bersama bahwa yang pertama dengan kehadiran saya di Kelurahan Cicadas pada bulan Mei, yang kita bangun adalah kekompakan Linmasnya dulu. Bagaimana kita menstandarkan Linmas Kelurahan Cicadas sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satpol PP Kota Bandung, kemudian juga kita arahkan bagaimana memahami pola tugas mereka sesuai Permendagri 26 tahun 2020. Dengan membangun kesadaran, otomatis kita akan bisa mengelola keamanan ketertiban wilayah Cicadas dengan lebih baik. Selanjutnya juga kita tingkatkan dari proses seperti Siskamling aktif. Memang pada Siskamling aktif Kelurahan Cicadas secara jumlah belum optimal secara umum, tapi dengan kerjasama kita bersama mulai tahun 2022-2023 Pak Lurah, kita bersama bekerja sama mencoba meningkatkan kemampuan Siskamling aktif dengan lebih modern. Contoh, kita mulai menggunakan sepertinya alat lama tapi masih tetap efektif seperti HT. Bahwa di Kelurahan Cicadas alhamdulillah kita menambahkan antena yang penguat dengan maksud untuk keamanan sekarang lebih terpantau melalui HT-HT dari lingkungan RW sekitar. Kemudian dengan Siskamling aktif dengan menggerakkan Linmas-Linmas di RW, kemudian bukan sekedar Linmas. Kalau dulu kan citranya di sinetron atau di TV Linmas tuh ya seperti itu, mungkin muncul di hajatan atau muncul di kegiatan-kegiatan sosial. Tapi sesungguhnya Linmas lebih memiliki peran mulia dan lebih utama, sehingga kita arahkan bahwa Linmas tuh fungsinya justru penting di situ. Bagaimana menjadi garda terdepan keamanan masyarakat Cicadas, walaupun mungkin dikenal seperti apa, tapi alhamdulillah warga Cicadas sesungguhnya adalah warga-warga yang baik, warga-warga yang bisa kita angkat untuk ke arah yang lebih baik. Selanjutnya mungkin dari Kasipem di tahun 2023 ini seperti halnya pelayanan yang menjadi digaungkan oleh masyarakat kita pada khususnya dan memang menjadi tuntutan kita adalah bagaimana pelayanan prima. Pelayanan prima kan orang menstandarkannya udah simpel, kayak bank lah pada dasarnya. Walaupun tidak optimal ya dengan sumber daya yang ada, tapi kita maksimalkan posisinya. Mungkin Mbak Ainun tadi teman-teman juga udah berkunjung ke depan. Bagaimana standar mulai pelayanan penyambutan tamu dari depan, mulai mungkin wangi situasinya, terus standar tempat duduknya, bagaimana kita ada biasanya juga ada permen untuk anak-anak kalau yang hadir ke Kelurahan Cicadas agar lebih nyaman. Kemudian pojok baca disiapkan juga oleh Pak Lurah di depan. Posisinya akan lebih sangat memudahkan untuk kita semua. Itu adalah bagaimana upaya Kelurahan Cicadas untuk memberikan rasa nyaman, unggul, sejahtera, dan juga kebanggaan khususnya bagi warga Cicadas ketika hadir di kantor Kelurahan Cicadas bahwa kita dilayani oleh aparatur pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan yang optimal. Selanjutnya mungkin adalah peningkatan bagaimana data, bagaimanapun penting ya Mbak, jadi masyarakat dan khususnya mahasiswa yang datang penelitian untuk mengetahui keadaan lokus dan fokus di masyarakat pasti harus memberikan atau mendapatkan informasi yang valid. Informasi yang valid itu tentu ada dari informasi pemerintahan yang pada dalam hal ini di kelurahan. Oleh karena itu Kelurahan Cicadas bersama kita dengan Pak Lurah, Pak Kesos, Pak Seklur semuanya kerjasama dengan masyarakat terus berupaya meningkatkan pendataan, baik itu melalui para RW-nya, baik itu juga melalui pendataan langsung melalui PKK, data-data yang penting agar diharapkan minimal lah. Contoh yang kelihatan buku profil mungkin lebih terlihat berkualitas baik dari segi penampilannya, baik dari segala pemanfaatan datanya, yang diharapkan bahwa Kelurahan Cicadas bisa memberikan kemudahan-kemudahan baik bagi masyarakat maupun berbagai stakeholder yang bisa membangun masyarakat melalui data. Nah, pada dasarnya tiga hal itu yang kita tingkatkan secara fisik karena Kasipem pada umumnya dan pada dasarnya adalah lebih banyak berada di wilayah kantor. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian kita juga tingkatkan bagaimana pengaduan masyarakat. Kalau bisa memang sarana-sarana pengaduan itu bukan sembarang hanya sebagai hiasan. Jadi kita sebulan sekali seperti di depan ada untuk pelayanan pengaduan masyarakat.
bisa kita buka dan bisa kita evaluasi. Kemudian juga dari media sosialnya, walaupun belum banyak kita terkenal, mungkin belum terkenal, seperti itu kita buka juga. Kalau ada keluhan dari masyarakat, contohnya seperti kemarin ada masyarakat, karena di pemukiman padat unik, misalnya maaf kotoran burung atau kepadatan kebisingan pun informasinya sampai. Yang kita harapkan adalah bagaimana informasi yang datang itu bukan hanya sembarang informasi, tapi bisa kita tindak lanjuti kepada RW. Kita langsung turun langsung, biasanya Pak Lurah alhamdulillah sangat aktif untuk wilayah dan juga turun. Kemudian untuk hal berikutnya yaitu seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi mengenai pembangunan fisik. Alhamdulillah kita memiliki program PIPPK. Nah, PIPPK itu kan RW itu pada dasarnya adalah penerima manfaat. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentu akan perlu pembimbingan dan pengawasan dari kita, dari aparatur pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk pelaksanaannya. Alhamdulillah Kelurahan Cicadas ini pada dasarnya memiliki aparatur-aparatur dan juga kebijakan yang bukan ketat ya, tapi memang sesuai aturan. Bahwa setiap pelaksanaan SOP itu bukan hanya kita menyerahkan kepada pihak RW dan penyedia, tapi memang harus dipantau langsung. 50, 0%, 50 bahkan 100%-nya kita harus evaluasi bersama. Kemudian dalam tahap survei sekalipun bila ada sesuatu yang tidak pas, kita sudah terbiasa untuk tidak memaksakan. Kalau misalnya tidak sesuai spesifikasi atau keadaannya berbeda, tidak langsung dijebret saja. Maksudnya, tapi kita harus mengadakan evaluasi bersama di kantor kelurahan, bersama Pak Lurah, bersama pihak-pihak terkait, memastikan agar semua pekerjaan yang kita laksanakan manfaatnya maksimal untuk masyarakat, tapi juga sesuai aturan yang berlaku. Kemudian juga untuk RW, bahwa dulu misalnya kumpulan-kumpulan RW adalah seperti silaturahmi biasa, santai lah gitu, intinya mah kita ketemu. Itu alhamdulillah bagus, tapi pada dasarnya kita Cicadas pengen memberikan nilai lebih, diantaranya dengan menyelipkan hal-hal yang lebih positif, lebih bermakna. Contoh misalnya kita beberapa saat lagi ke depan akan ada pembinaan RW. Di kegiatan ini kita sudah libatkan, contohnya langsung masuk kita ya Pak Lurah bersama dengan Diskar PB mungkin merencanakan bagaimana perencanaan tanggap darurat bencana, karena kan di wilayah Bandung ada sesar Lembang, posisinya kita terus banjir, terus bisa kebakaran. Cicadas kan sangat padat posisinya. Kalau tidak direncanakan dari awal, palaur gitu. Ketika roboh lari kemana kan orang panik tidak tahu. Diharapkan dengan pemberian informasi ini masyarakat lebih banyak yang selamat dan juga aman. Mudah-mudahan di Bandung tidak ada masalah seperti itu ya. Kemudian ke depannya mungkin bagaimana pembangunan dan juga bagaimana bahkan kita membudayakan, salah satu yang kita gaungkan adalah bebas korupsi. Kita mulai dilihat dari pelayanan Kelurahan Cicadas, alhamdulillah. PR saya sebenarnya datang ke Kelurahan Cicadas adalah bagaimana memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan di Kelurahan Cicadas itu tidak ada berbayar, gratis sesuai peraturannya. Yang kedua, informasi ini belum cukup berarti kalau cuma kita yang tahu, yang data. Maka dengan pembinaan RW, alhamdulillah Pak Lurah juga sudah pernah menghadirkan sabar pungli di Kelurahan Cicadas. Otomatis ini adalah pemberian materi yang bermanfaat bahwa ini loh yang dimaksud KKN. Batasannya jelas, korupsi itu bagaimana, dan kalau kita sudah tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus dihindarkan, otomatis budaya anti korupsi pun akan semakin optimal dilaksanakan. Pada dasarnya itu mungkin dari Kasipem kalau mungkin bisa ditambahkan untuk bagian kesejahteraan gitu. Silakan Bapak bisa ditambah. Terima kasih Mbak Ainun dan pemirsa sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Jadi ini terkait dengan tupoksi saya ya sebagai kasih kesehatan sosial. Ini pada dasarnya adalah ingin mewujudkan ya pembangunan kerjaan sosial di masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam ini kebetulan saya juga diberi amanat ini memang sebetulnya sangat berat bagi saya. Tapi barangkali memang ini sudah merupakan suatu kewajiban bagi saya untuk bagaimana caranya membangun tadi itu kerjaan sosial di masyarakat. Nah, terutama sekarang yang memang ini menjadi suatu yang sangat trending ya di masyarakat, yaitu adanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini sebetulnya memang tidak semua masyarakat untuk mendapatkan hal itu. Ada beberapa kriteria yang harus memang ditempuh. Nah, tetapi kalau memang kelihatan di lapangan ini ya, yang memang saya rasakan di sini,
Ini kebanyakan masyarakat yang menginginkan supaya daftarkan DTKS. Karena apa? Karena di dalam DTKS itu ada berbagai fasilitas sosial kan, seperti contoh untuk pendidikan, kesehatan, ya bantuan-bantuan sosial kan. Nah, ini merupakan suatu kendala bagi kami sebetulnya. Kalau memang semua masyarakat menginginkan seperti itu, tetapi sepanjang kami melaksanakan aturan atau sesuai aturan, nah di sini memang ya insya Allah ini akan tepat sasaran. Nah, tetapi satu hal yang memang ini perlu digarisbawahi, bahwa sebetulnya ini harus ada peran serta dari berbagai komponen. Jadi bagaimana untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memang ingin ya memperoleh fasilitas sosial itu, berarti kan tadi ada kriterianya. Nah, di sini berarti ada peran-peran yang memang harus muncul ke permukaan. Yang pertama di sini barangkali ini ada peran dari pemuka agama. Kan kalau di Islam jelas ya, bagaimana kan umpamanya siapa yang disebut fakir miskin, siapa yang disebut anak terlantar, siapa yang disebut anak yatim, kan sudah jelas kan itu. Nah, yang kedua, peran pemerintah sendiri. Nah, kami di sini sudah menjalankan amanat-amanat itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan juga Kota Bandung ya, semua itu kami tempuh. Supaya apa? Supaya sesuai dengan aturan dan juga tidak akan merugikan ke satu pihak ya gitu. Nah, yang ketiga, peran dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat juga harus jujur. Ketika umpamanya ada suatu hal yang memang menyangkut masalah fasilitas sosial, kan memang istilahnya dia memang umpamanya berkecukupan hidupnya ya, saya kira mungkin itu tidak harus diterima. Nah, ini. Dan kemudian satu hal lagi yang memang sampai saat ini yang menjadi suatu hal yang sangat utama bagi kami adalah dengan adanya program PPPK. Nah, sebenarnya program pemberdayaan masyarakat ini, kalau sekarang kan istilahnya program pemberdayaan masyarakat namanya ya, gitu kan. Itu sangat terbantu. Dan kebetulan saya juga di sini sebagai unsur pembina dari lembaga kemasyarakatan kelurahan. Di antaranya satu lembaga kemasyarakatan kelurahan itu kan LKK itu PKK ya, LPM dan Karang Taruna. Itu memang saya juga sebagai unsur pembina. Dan alhamdulillah ada anggaran untuk pemberdayaan mereka. Maksudnya untuk kelembagaan mereka kan. Nah, ini dari anggaran PIPWK atau program pemberdayaan. Nah, kemudian yang memang dalam hal ini yang saya memang harapkan itu lebih ada peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak di lingkungan wilayah Kelurahan Cicadas ya, terutama dengan RT RW. Ini yang memang menjadikan satu sumber yang dapat membantu kami di dalam menjalankan program-program yang berhubungan dengan program kami di dalam kasus ini. Nah, karena tanpa dukungan mereka, tanpa bantuan mereka, kami tidak bisa bekerja ya, gitu kan, jelas sekali kan itu. Nah, untuk itulah maka di sini dalam menentukan kriteria ya orang mampu dan tidak mampu, ini memang dibantu juga oleh RT RW dan juga ada juga Puskesos. Di kami ada Puskesos, tapi itu dari unsur masyarakat. Nah, jadi kami sangat terbantu. Banyak sebetulnya tugas kami, tugas saya yang memang kalau dirinci satu-satu ini, wah mungkin ya tidak akan makan waktu yang lama ya, gitu kan. Nah, itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi saya di sini sesuai dengan tupoksi saya, jadi ingin mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat. Nah, seperti satu hal kemarin waktu COVID ya, waktu COVID. Memang semua terkena imbasnya kan, termasuk saya juga, termasuk Pak Lurah juga, Pak Kasipem juga, semua kita terkena imbas. Nah, kemudian muncullah yang namanya bantuan-bantuan sosial. Nah, di sini kan ramai, gitu kan? Wah, ramai, gitu. Akhirnya ya jadi kemarin itu ya, ini perlu sampaikan juga bahwa yang kami sampaikan kepada pemerintah yaitu sebanyak 2.338 kepala keluarga untuk mendapatkan bansos dalam rangka COVID kemarin. Dan alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari provinsi itu sekitar semuanya hampir 2.000 orang lah. Ya, hampir 2.000, bukan 2.000 orang, 2.000 kepala keluarga. Alhamdulillah gitu. Belum lagi bantuan dari yang lain. Nah, di sini juga saya juga berharap juga ke depannya ini kan. Jadi ya tolonglah istilahnya kami juga memang harus ada
kesadaran dari semua pihak, gitu kan? Jadi saya katakan tadi, kenapa ada kesadaran? Jadi kan tadi masalah kemiskinan ini sebetulnya tidak akan lepas ya, tidak akan lepas sepanjang pemikiran masyarakat ingin tetap meminta bantuan, gitu kan? Tanpa ada upaya untuk memberdayakan diri. Nah, padahal sebetulnya aspek-aspek untuk pemberdayaan itu banyak, gitu kan? Sudah diarahkan tadi juga menyangkut ya masalah UMKM dan sebagainya, itu kan sudah diarahkan ke sana, gitu. Nah, tinggal bagaimana mungkin cara masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan situasi itu. Seperti tadi bank sampah itu sebetulnya itu bisa menunjang pemberdayaan mereka juga, sepanjang mereka mau melakukan, gitu kan? Nah ini, nah makanya oleh karena itu saya berharap lah ke depannya ya kami juga di sini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tetapi barangkali timbal baliknya masyarakat juga harus tahu bahwa aturannya seperti itu. Tidak bisa semua masyarakat mendapatkan fasilitas sosial. Apalagi ya istilahnya mohon maaf ya memang terus terang saja ini juga tidak terlepas ya dari beberapa pihak-pihak tertentu ya yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi ada pihak tertentu yang memang istilahnya mendorong masyarakat tapi tidak sesuai dengan aturan. Nah ini kan, tapi tetap pada dasarnya saya tetap di sini menjalankan apa yang dibutuhkan masyarakat itu. Masyarakat dapat dilayani sepanjang memenuhi aturan. Tetapi mungkin mohon maaf apabila tidak sesuai aturan, kami juga tidak akan melayani. Itu barangkali ya seperti itu. Nah kemudian satu hal lagi yang perlu disampaikan terkait dengan masalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan LKK. Alhamdulillah di sini berkolaborasi selama ini ya. Antara PKK, kemudian Karang Taruna, LPM, itu semua berkolaborasi. Jadi semua masing-masing juga punya kegiatan, tetapi pada akhirnya tetap ini ada suatu kerjasama yang harmonis di antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk mewujudkan tadi itu pembangunan kerjaan sosial di masyarakat. Saya kira sementara itu mungkin barangkali dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih caranya agar masyarakat itu turut berpartisipasi dalam menjalankan program kerja tadi yang sudah disebutkan? Nah, dari boleh coba dijelaskan. Baik. Nah, salah satu hal ya yang memang tadi ikut berpartisipasi. Yang pertama adanya kemauan dari masyarakat. Ya. Kemauan dari masyarakat itu sangat penting. Karena apapun yang dilakukan tanpa kemauan, tanpa niat itu tidak akan berhasil. Yang kedua, ya, jadi masyarakat juga harus menyadari bahwa ini memang daerah kami, daerah kita, yang harus diberdayakan oleh kita sendiri, gitu kan? Nah, karena memang kalau kalau ada juga kan kalau di RT RW ya, itu kan adanya RT RW itu adalah merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah. Fungsinya tadi menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Nah, berarti di sini adalah masyarakat harus dapat menggali potensi yang ada di wilayahnya. Nah, tetap intinya tadi kemauan tetap. Kemudian yang ketiga, soal kemampuan kan itu nanti bisa menyesuaikan ya sebetulnya. Nah, ini. Yang keempat, ya masyarakat harus memahami aturan yang tadi. Ketika umpamanya dia ingin melakukan suatu pemberdayaan, ya, barangkali juga harus tahu ilmunya dulu kan, ya. Jangan jadi tidak sembarangan kan melakukan suatu action tanpa adanya didasari dengan pedoman dan sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi selama ini alhamdulillah di Kelurahan Cicadas ini di dalam rangka untuk menumbuhkan hal seperti partisipasi masyarakat itu sangat antusias. Karena apa? Tadi dibantu oleh RT RW, dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibantu juga oleh berbagai unsur pemuka masyarakat, pemuka agama dan lain sebagainya ya, itu yang merupakan suatu modal bagi kami ya dalam menjalankan fungsi kami juga sebagai pemerintah. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, pemerintah tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa juga bantuan dan dukungan dari mereka kan gitu ya. Saya kira mungkin itu ya. Oh iya, baik, berarti dari tadi sudah disebutkan ya beberapa program kerja yang memang banyak sekali dan memang untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalam program tersebut memang harus ada kemauan dulu ya dari diri sendiri masing-masing. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, ada tambahan lagi. Ya, boleh silakan. Kita dorong
masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan ini. Dengan apa? Salah satu contoh tadi terkait dengan bank sampah. Dalam mengurai pengurangan sampah, bagaimana di masing-masing wilayah RW kita tumbuhkan pemilahan sampah dengan dibentuknya bank sampah di masing-masing, sehingga sampah-sampahnya akan terpilah. Nah, ini sudah mulai disadarkan oleh para pengurusnya, yang melaksanakan pengurusnya masyarakatnya ada di 4 RW yang sekarang sedang terus dilakukan di RW 13, RW 10, RW 8 dan RW 11. Kedua, bagaimana juga masyarakat kita untuk membantu dengan program barkobarnya. Yaitu apa itu barkobar? Itu kenceleng dengan barokah ya. Dengan koin barokah itu adalah dia menyalurkan bantuan atau menyalurkan tabungan daripada, intinya daripada membuang 500 perak atau 1000 perak yang kadang-kadang kan sekarang ini masyarakat kan 500 ini apa gitu. Padahal kalau kita kumpulkan ke koin barokah itu, ke kenceleng itu, mungkin akan menjadi sesuatu. Nah, itu nilai-nilai bagaimana juga masyarakat kita ajak terkait dengan pembangunan ini. Sehingga dari hal-hal yang kecil itu kalau kita kumpulkan menjadi banyak. Dan ini sudah dilaksanakan di beberapa RW di kita. Alhamdulillah itu bisa membantu juga dalam rangka apa? Salah satunya adalah posyandu, kesehatan. Terus yang lainnya dengan mereka menyumbangkan terkait dengan bank sampah, itu kan mereka ada poin-poinnya, ada nilai-nilai ekonomisnya. Nah, ini juga yang menjadi dasar bagaimana kita mendorong program dari pemerintah terkait dengan kampisman, terkait dengan stuntingnya. Ada bantuan-bantuan yang memang tidak langsung ternyata masyarakat ada. Ini kesadaran ini harus kita selalu gali, selalu kita berikan kepada mereka atas bantuan apa tadi, pembinaan RT RW. Lalu kita pun tidak juga hanya diam, kita pun harus juga mau turun ke bawah, langsung ke masyarakat. Kita bertanya pada masyarakat, ada yang namanya mapak lembur, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, kita tanyakan kekurangan kita apa, mungkin dalam terkait dengan pembangunan, semacam tadi dari kesejahteraan sosial. Misalnya, Pak, ternyata banyak nih masyarakat kita yang tidak mampu. Coba kita dorong untuk kita bisa ikut sertakan dalam program DTKS. Ternyata agar kita juga tidak salah dalam penyampaian sasaran. Nah, inilah program-program ini yang harus kita mau untuk terjun ke lapangan. Sehingga masyarakat pun akan aktif juga kepada pemerintah. Sehingga akan ketemulah yang namanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, maka ditunjang dengan itu, insya Allah pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini pimpinan kita Pak Wali Kota melalui Pak Camat, itu akan menyambung di tataran bawah. Nah, ini hal-hal ini yang sedang kita galakan di wilayah Kelurahan Cicadas, karena semacam UMKM. UMKM di kita ini hampir pada tahun 2020, pada waktu adanya bantuan UMKM, itu hampir 2000. Bayangin ya, tiba-tiba muncul banyak. Tapi kalau setelah kita cek ke lapangan, maka ada pilihan-pilihan nih. Nah, semacam sekarang pedagang kaki lima yang ada di Kelurahan Cicadas, di PKL Cicadas di depan, itu kita data ulang ada 300 lebih. Tapi yang aktifnya hanya beberapa, karena sekarang mati. Tapi bagaimana tetap kita buat mereka ini tetap ada, tapi dengan program yang memang kita mendukung K3, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Nah, ini juga kita kolaborasikan dengan para pedagangnya, kita kolaborasikan dengan para pengurusnya, sehingga kewilayahan di sini selaku kepanjangan dari para pemerintah juga tidak diam saja. Ada peran yang masuk di dalamnya. Nah, mudah-mudahan harapan kami apa yang menjadi program Pak Wali Kota dalam masa
jabatan di tahun 2023 ini semuanya dapat tercapai dan dapat menjadi indeks kepuasan di masyarakat yang memang bahwa pemerintahan betul-betul ada di tengah masyarakat. Itu. Baik, untuk Pak Sigit ada tambahan? Barangkali. Mungkin sedikit tambahan tadi terkait kepuasan, indeks kepuasan. Sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya bagaimana tentang respon dan apresiasi kita. Semakin banyak pemerintahan daerah memberikan respon atas aktifnya masyarakat, otomatis akan memancing partisipasi masyarakat lebih aktif lagi. Misalnya kita contohkan dari Kelurahan Cicadas ini, semakin kita merespon keluhan masyarakat, misalnya ada di wilayah kita mengenai daerah RW 1 Wiranta dan lain-lainnya, kemudian masalah keamanan, kemudian masalah bertetangga dan lain sebagainya, kemudian kelurahan memberikan respon aktif, memberikan arahan yang jelas dan nyata hasilnya dirasakan oleh masyarakat, otomatis itu akan menimbulkan optimisme dan positive thinking dari masyarakat bahwa keluhan kita selama ini, bahwa kebutuhan kita selama ini ketika disuarakan dengan benar, caranya tepat, ada SOP-nya, akan mendapatkan respon yang baik. Otomatis kalau sudah seperti itu, ada kepercayaan dari masyarakat, partisipasi akan semakin ditingkatkan. Kalau kita misalnya dari contoh kecil, misal dari bagaimana kita melayani kepada masyarakat, tentu ada kewajiban kita, institusi pemerintahan, membuat indeks kepuasan masyarakat, IKM. Bisa itu per bulan, namun kita terapkan per triwulan. Kita menerapkan salah satunya juga inovasi dari salah satu staf kita di Kelurahan Cicadas, bahwa bagaimana mendapatkan survei kepuasan itu melalui barcode. Karena katanya sekarang sudah eranya lebih modern, digital, biar enak lah, nggak kelihatan digital, siapa yang nulis, tinggal scan sudah dapat. Nah hasilnya bagaimana kita memancing agar masyarakat tetap memberikan penilaian untuk memotivasi kerja kita, hasilnya kita tempel di depan. Mbak juga bisa teman-teman kita juga bisa lihat, warga masyarakat pemirsa bisa lihat bahwa di depan Kelurahan Cicadas ditampilkan untuk hasil per survei IKM. Sebenarnya bukan hanya sembarang untuk menempel, namun itu bagaimana memotivasi bahwa sebenarnya kita itu menerima respon, tanggung jawab dan juga bagaimana masukan dari masyarakat, dan hasilnya ditampilkan supaya menjadi evaluasi kita bersama bahwa partisipasi dari masyarakat itu bukan dibiarkan begitu saja, tapi kita tampilkan dan kita tindak lanjut agar kedepannya kekurangan-kekurangan yang dirasakan bisa kita minimalisir minimalnya, tapi yang lebih baiknya pasti akan kita hilangkan. Begitu Mbak. Oke, baik. Sangat banyak ya Pak program-program kerjanya nih, semoga juga berjalan secara Ada efisien juga dan efektif. yang saya belum sentuh, ada dunia pendidikannya. Di Kelurahan Cicadas ini ada SMA, ada SMP, ada SD, dan ada TK dan PAUD. Di sini ada, dan SMA-nya SMA yang memiliki termasuk dalam SMA di Kota Bandung yang favorit, yaitu SMA 14. SMP-nya pun sama, SMP 27. Itu pun favorit. Lalu SD-nya SD Gatot dan SD Awi Bitung. Itu sama-sama favorit semua. TK-nya yang tadi sudah mungkin kita cek di lapangan, ada kan lagi ada kegiatan. PAUD-nya dan TK-nya itu ada 10 di wilayah Kelurahan Cicadas. Dan inilah dunia pendidikan ini pun harus kita dorong juga. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam rangka pembangunan di kewilayahan. Kita di SD Gatot ada yang namanya buruan sayanya juga, ada pengolahan sampahnya, mereka diperkenalkan. Lalu di PAUD-PAUD-nya yang tadi mereka diperkenalkan terkait dengan keagamaannya, terkait dengan masalah keseniannya, dengan permainan anak-anak, permainan anak-anak dulu. Itu ada beberapa program yang dengan kewilayahan itu sama-sama berkolaborasi. Nah, inilah yang saya ingin perlihatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kewilayahan Cicadas juga pada khusus dan umumnya Kota Bandung, bahwa Kelurahan Cicadas memiliki potensi-potensi yang bisa kita banggakan. Mungkin masyarakat tahu bahwa wilayah Cicadas itu bahwa lama terkenal kumaha gitu. Tapi sebetulnya di balik itu, nah sekarang ini adalah wilayah yang memiliki potensi yang harus diperhitungkan dan harus kita angkat, bahwa potensi-potensi itu bisa menjadi sumber pembangunan Kota Bandung ke depannya.
Nah ini juga saya harapkan mudah-mudahan dengan kedatangan ini informasi ini dapat sampai kepada masyarakat umum. Sampaikan gitu ya. Iya. Nih Pak, harapan apa sih terutama buat Kelurahan Cicadas sendiri nih ke depannya dari masing-masing? Saya mengharapkan bahwa kita ini, saya, Pak Sigit, Pak Kasikes, Pak Deden, ini hanya diamanahkan oleh pimpinan. Yang saya diberikan amanah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembangunan pemerintah, dalam hal ini pimpinan tingkat kota, dapat tercapai di masyarakat. Dan kepuasan terkait dengan pembangunan maupun yang mendatangkan perekonomian bagi masyarakat dapat tercapai. Sehingga masyarakat merasakan bahwa pembangunan ini yang diberikan dari pemerintah, baik pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan, dan terkait pula dengan bantuan-bantuannya tepat pada sasarannya. Kami di sini hanya memfasilitasi sehingga mudah-mudahan hal itu dapat tercapai dan masyarakat dapat diberikan kepuasan. Kepuasan dan kebahagiaan di masyarakat akan mendorong indeks perekonomian di suatu daerah meningkat. Itu harapan saya. Boleh dari Bapak sebut apa nih harapannya nih ke depannya? Kalau secara pribadi, harapan tentang Kelurahan Cicadas, tentunya kita memang berada di Kelurahan Cicadas, amanah Allah. Kita harus menjalankannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagaimanapun perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan hanyalah hal kecil dari apa yang bisa kita lakukan. Namun yang diharapkan adalah bagaimana semangat tentang perbaikan-perbaikan dalam segala sisi ini bisa membangkitkan semangat, harapan dan motivasi warga Cicadas itu sendiri, bahwa warga Cicadas memiliki potensi yang besar, memiliki kemampuan yang mampu untuk bersaing dengan wilayah manapun di wilayah Kota Bandung ini pada khususnya. Untuk kemudian kita bisa konsisten pada track yang benar, pada track yang lurus, sehingga kedepannya diharapkan Cicadas akan berkembang bukan hanya sebagai wilayah padat, wilayah yang dikenal seperti zaman dahulu, tapi berubah menjadi daerah yang kreatif, yang juga bisa berinovasi dan juga memiliki daya saing yang baik. Itu yang diharapkan, karena pada dasarnya perubahan yang baik itu tidak datang dari luar. Perubahan yang baik otomatis harus datang dari dalam. Bagaimanapun seperti tekanan yang muncul dari luar, kalau diibaratkan sebuah telur, kalau yang datangnya dari luar, telur itu pecah. Tidak ada kehidupan setelahnya. Tapi yang kita harapkan adalah perubahan itu tekanannya itu datang dari dalam. Bagaimanapun kalau telur itu pecah dari dalam, otomatis berarti melahirkan anak ayam generasi berikutnya. Itulah yang kita harapkan untuk Kelurahan Cicadas. Kayak gitu. Pak sendiri nih, harapannya apa? Baik, ya mungkin dari saya juga seperti itulah. Jadi mengharapkan ya, sebetulnya memang tadi untuk melakukan suatu hal yang ke arah lebih baik itu adalah dengan perubahan. Ya, perubahan dari diri sendiri. Ya, harus ada dasarnya itu tadi, motivasi dan kemauan dulu yang harus muncul, ya. Dan juga diharapkan juga ke depannya adanya peningkatan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Kan ini juga tidak terlepas, tanpa ada kerjasama ini tidak akan mungkin dapat tercapai apa yang disebut dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu. Nah, tapi oleh karena itu, ya seperti tadi Pak Kasipem katakan, jadi memang kalau dahulu Cicadas itu kan ya barangkali kita semua tahu lah ya image-nya seperti apa. Tapi ternyata setelah saya masuk ke sini, ya sebetulnya hal itu ya karena kita kena dengan semua pihak ya. Jadi alhamdulillah image semacam itu sebenarnya dihilang, gitu ya. Nah oleh karena itulah kita mengharapkan partisipasi dari semua pihak, dari masyarakat, mulai dari unsur RT RW-nya ya, itu sudah jelas ya ada peningkatan ke depannya, juga dari unsur lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan yang terutama sekali ya dari komponen masyarakat itu sendiri ya, dari masyarakat itu sendiri kan itu. Nah, satu hal juga yang memang ini harus menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan. Jadi sebenarnya tadi 3 pilar. Satu nih, peran pemuka agama. Ya, terus terang ini harus ada ini peran pemuka agama terus bagaimana. Kedua, peran umaro, pemerintah jelas ya. Yang ketiga, peran masyarakat itu sendiri. Itu 3 pilar itu sebetulnya yang dapat
melangsungkan atau menentukan kemajuan atau kemunduran suatu wilayah, ya, dan juga kemajuan kemunduran kondisi masyarakat. Nah, itu harus diarahkan semacam itu. Saya yakin Pak Lurah ini sudah sering ya mapai lembur dan sebagainya. Berarti kan peran Umaro, peran pemerintah itu sudah jelas ya, memperhatikan kepada apa yang disebut kepentingan masyarakat. Itu saya kira seperti itulah. Oke, baik. Semoga harapan dari masing-masing bisa terlaksana dengan baik ya Pak, ya, terutama untuk program kerjanya juga baik. Kita cukupkan dulu untuk buruan sambas kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Bapak untuk podcast kali ini. Saya cukupkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Halo warga Sambas, kali ini saya sedang bersama Bapak Lurah dari Kelurahan Cicadas nih ya Pak ya. Bapak bisa diperkenalkan dulu nih ruangan-ruangannya gitu. Oke, makasih Mbak Nun. Pemirsa, ini adalah ruangan Kelurahan Cicadas. Ini adalah aula kelurahan, di mana ada ruang Pak Seklu, ruang saya, ruang Kasih Kesos, dan di bawahnya ada musola di belakang ini. Di bawahnya ada ruangan Pak Kasih Pem, ruangan Kasih Ekbang. Nanti kita turun ke bawah, Ya. di sana ada ruang pelayanan. Oh, ada pelayanannya di bawah ya Pak ya? Pelayanannya di bawah. Kata memang 2 tingkat Mbak Nun. 2 tingkat. Kelurahan Cicadas ini. Dan inilah ruangan pelayanan. Pelayanannya. Nah, ini yang kita perkenalkan pada pemirsa bahwa inilah ruang pelayanan untuk Kelurahan Cicadas yang setiap harinya selalu didatangi oleh warga. Dan ini para untuk yang melayani masyarakat, ini ada pojok Oh, ini baca. ada pojok bacanya. Di sini ada pojok baca, masyarakat bisa membaca, bisa kalau sambil menunggu, bisa sambil membaca bagaimana ada cerita-cerita anak-anak, banyak juga yang lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh iya, Nah, yang tadi terkait dengan IKM. Nah, ini indeks kepuasan masyarakat. Di sini yang pakai scan QR gitu ya Pak? Iya, nah ini masyarakat bisa tahu, dan masyarakat pun kalau memang puas tidak puasnya atau ada apa saran kritik saran, saya sarankan. Silahkan kritik kita sebaik-baiknya, sejelek-jeleknya silahkan mangga. Nanti kita evaluasi mana kekurangannya, mana yang tidak baiknya kita perbaiki, mana yang kita sudah bagus kita lebih baguskan lagi. Nah, ini kepuasan-kepuasannya yang dapat kita laksanakan. Nah, itu juga peta wilayah Kelurahan Cicadas. Oh iya. Berapa hektar? Sebesar 55 hektar. Di antaranya sewilayah Kecamatan Ciminjeng Kidul ya. Nah, ini ruangannya. Nah, kita ini lahannya yang sempit. Cicadas hanya sangat-sangat sempit banget. Ini ruangan limas. Nah, ini ruangan ininya. Dan yang tadi saya sudah bicarakan terkait dengan begal. Oh, program nah, itu kerja program juga ya, kerja begal. Nah, itu motor itu. itu nanti kita akan manfaatkan untuk penyedotan tinja. Oh, Karena wilayah Kelurahan Cicadas sangat sempit sehingga mobil tinja tidak akan bisa masuk. Bagaimana kita memanfaatkan kendaraan roda 3 ini untuk bisa berfungsi sebagai penyedot. Penyedot sehingga nanti akan bisa diupayakan, namanya begal. Begal itu apa coba? Nah, begal itu adalah bak sedot gundukan spal. Sehingga setelah nanti disedot, dikembalikan ke dalam rul kota. Di sini kita hampir 80% sistem jaringannya sudah menggunakan spal yang oleh PDAM difasilitasi. Gitu. Nah, ini sepeda, ini untuk sepeda. Untuk apa nih Pak sepeda? Ini parkir sepeda. Oh, parkir sepeda di sini. Makanya, nah Parkir ini kawasan di situ. tidak boleh merokok. Rokok. Oh, pantas tadi saya banyak lihat Nggak ada boleh. spanduknya ya, spanduk ini nggak boleh. dilarang merokok. Itu adalah area merokoknya di sana. Itu zona merokok. Merokoknya di situ. Nah, dan ini salah satunya juga terkait dengan gambar mural. Karena kalau nggak kita buat begini kan tidak indah. Ya, oh ini ada itunya apa penjelasannya gitu ya? Hingga punten karena macet banyak yang berlalang. Nah, ini muralnya. Muralnya ini ya. Nah, ini Kelurahan Cicadas. Ini Kelurahan Cicadas. Bagaimana kita mural ini? Dan ada beberapa spot yang ada beberapa spotnya.
Boleh. Kita jalan sekarang, kita masuk ke Kemana, buruan Pak? saya. Oh, apa Buruan tuh, Pak? saya. Buruan saya itu adalah di mana tempat masyarakat beraktivitas untuk menanam tumbuhan. Oh, iya, di situ Nah, tanamnya. sekarang mudah masih ada bibitnya karena memang kita sedang bersihkan. Ya. Ini ada di wilayah RW 9. Ya. Ini kita masuk ke RW 9 di sana. Oh, di sana. Nah, inilah wilayah Kelurahan Cicadas batasnya. Ini Sukamaju, ini Ya. Kelurahan Cicadas. Oh. Ini yang namanya Jalan Wiranta. Ini gang, masih gang nih Mbak. Oh, ini masih gang. Nah, kita masuk gang. Karena menjadi juga daerah untuk masyarakat. Nanti ada yang hidran ya. Yang tadi kita ini kan hidran. Oh, iya. Nah, ini kita masuk gang ini ya. Oh, ini nih, gang Ah, ini. gang ini. Coba. Iya. Gak apa-apa jalan ya. Nggak apa-apa, Pak, biar sehat. Karena juga. satu itu sehat, keduanya juga biar kita tahu inilah wilayah Cicadas. Wilayahnya. Tuh tinggal di Cermu. Yang lewat. Iya, mau lewatnya. Ayo. Nah, ini yang namanya Sukarasa. Oh, Sukarasa ini. Gang Sukarasa. Ini pun setiap minggu suka digunakan oleh warga menjadi Sukarasa, bukan Car Free Day, jadi Sukarasa Apa? Market Oh, yang berjualan. Minggu-minggu mereka berjualan. banyak di sini. biasanya yang ini. Jadi kalau di sini namanya Sukarasa, bukan Car Free Day, Sukarasa Market. Market. Ini banyak yang jualan gitu ya, Pak. Biasanya di sini ada nih spanduknya dibuat oleh anak-anak Karang Tarunanya. Oh, ada Karang Taruna juga. Ada Karang Tarunanya. Memang tadi saya bilang bagaimana kita menggali potensi wilayah dan kita langsung mereka karena bukan pemerintah, bukan orang lain, tapi harus mereka juga lah yang membangkitkan Iya. perekonomiannya. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan mereka berkreativitas, berinovasi. Sunday Market Sukarasa. Oh, Market Sukarasa namanya. Iya. Di sini nih, sepanjang Di ini. sini seperti ini. Dan nanti di sini pun ada gang, ada beberapa titik yang dipasang hidran. Hidran-hidran kecil. Itu atas dasar Ya. warganya menyadari bahwa ini tempat gang. Oh. Kalau ada kebakaran atau apa, bagaimana kami? Kan nggak mungkin Belanwir dibawa ke sini. Iya, iya benar. Kurang Sehingga memadai mereka gitu ya, Pak. ini kan pembangunan swadaya masyarakat. Dengan 60 juta mereka berswadaya membor Oh, sumur air di masjid. Oh, dia ada tampung, sumurnya di ada. Lalu mereka buat jaringan pipa. Pipa, dan di beberapa titik dia bangun yang namanya kayak hidran-hidran. Nah, gitu. Nah ini sehingga punten ya, jadi banyak ini iklannya. Iklannya banyak ya. Nah ini RW, ini maksudnya ke RW 9. Kemarin ini yang menjadi lokus buruan sayanya. Oh, di sini ya, Pak. Nah itu ada tuh hidrannya. Oh iya, ada ini. Nah ini. Hidrannya nih buat Nah si. ini kalau ada kebakaran atau apa air tuh, kalaupun ada yang masyarakat kekurangan air atau kekurangan apa, air ini bisa tinggal sini bisa digunakan ya, Pak? dan ini ada kuncinya, jadi Oh, tinggal iya. trek airnya ngocor, disambung pakai pipa lagi. Nah ini menjadi juga inovasi dari mereka warga. Ini dari mereka. Nah kita jalan. Ini titiknya 1, 2, 3, 4. Oh, ada ke sini. Oh, ada Ini di dalam waktu pengembangan ke depannya. Karena memang
mereka menyadari bahwa bagaimana kepedulian bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Karena kedepannya yang tadi Bu saya sudah bicarakan, kita akan pemappingan. Nah tuh, ya, Oh, hidran. Tuh. Ada lagi nih hidrannya. Cakep, tuh kan? Tuh ininya Ada airnya lagi. bisa. Bisa disalurkan. Iya. Nah ini ada ya. Nah ini kita ke buruan saya sekarang. Oh iya. Masuk. Mana nih Pak? Nah ini karena memang wilayah Cicadas ini banyak gang-gangnya Mbak, Mbak Inun ya. Ini RW 9 berseberangan dengan RW 10 dan RW 8. Oh, berseberangan. Sebelah sana RW 14 dan RW 12. Sangat padat sekali wilayah sini. Itu kelihatan Pak. Jadi memang warganya, perumahannya juga hanya satu, dua. Perumahan PPI di Cicadas itu dan perumahan Jawa Barat, Pembarat. Ini jadi kebayang kalau misalnya ada kebakaran atau apa. Iya pasti. Si merawatnya bagaimana? Iya, bener, Pak. Kalau ada di titik di tengahnya bagaimana? Sehingga diperlukan bagaimana masyarakat di kesadarannya menginovasi wilayahnya. Nah, ini pos kamblingnya. Oh, pas kambingnya Ya. ini. Nah, ini pos kambling ininya. Abdi badai ke buruan saya. Ya. Nah, ini pengurus pos kambling baru. Oh, pengurusnya Pak. Nah, ini pos kamblingnya. Ya. Ya, kita ke pos kambling. Lanjut. Ke buruan saya. Sayangnya. Nah, itu pengurusnya. Dan kalau namanya gang, ya beginilah. Tapi ya Iya, alhamdulillahnya tidak kumuh lah. Iya benar. Jaga gitu ya. Ya. Nah ini kita memasuki wilayah buruan saya. Oh, buruan saya di sini. Oh, di sini yang tempat buat nanam itu ya Pak ya? Iya. Nah, ini buruan sayanya. Oh iya, cukup luas juga ya Pak ya. Ini rencana mau ditanam. Ditanam apa nih Pak? Ini pokcai rencana. Oh, Kita sedang pokcai. menunggu bibitnya pokcainya. Pak Coy ya, ini ketuanya. Oh, ini Pak Pak Ketua Ketuanya. buruan saya Pak Om sini Om. Nah, ini Pak Kosasi selaku ketua baru. Oh, ketua Dari baru buruan ya. saya, nanti ditampuk Pak Coy. Dan sekarang kita pun pengembangan di buruan saya ini tidak hanya menanam pohon, saja tanam-tanaman ini, ada juga ternak lele, Oh, ada ternak lele, juga. hewan, ada ternak ayam bertelur. Oh iya, itu ada. Jadi kita manfaatkan semuanya sehingga ketahanan pangan di wilayah khususnya RW 9 dan umumnya di Kelurahan Cicadas dapat tercapai. Oh, iya. Kayak kemarin kita sudah melakukan Apa itu Pak? panen lele Oh, dan sudah baru kita panen. berikan kepada para yang memerlukan, keluarga tidak mampu dan lengkap stunting juga. Nah ini Biasanya dilakukan penanam tuh berapa bulan atau ini minggu harus sekali? Pak Kosasi yang ininya. Penanaman itu kan pertamanya kita pakai spray ya, atau polybag kecil, Iya. dari mulai bijian-bijian. Om dikunci. Oh, dikasih pasti megang tangan itunya. Bagus. Kita, Nah ini ya. Ini di sini ada anggur. Oh, ada anggurnya juga. Anggurnya ada kemarin kita ini karena pelatihan anggur kemarin. Nah ini Mbak, nah ini kita bisa lihat nanti insya Allah kalau suatu saat nanti ada panen raya, Ya. nah saya undang lagi boleh, dari Sambas Bapak. News. boleh. Ini. Oh iya, ini banyak. Ya itu ada kolamnya, Oh iya. ada kolam lele. Rencana kolam lelenya akan pindah. Itu tanaman-tanamannya itu ada jeruk, pohon-pohon yang besar-besarnya. Nah inilah
Buruan Sae Buruan Sae. 09 yang dikelola oleh Pak Kosasi. Tuanya gitu. Nah, yang baru. Yang baru. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik Lebih lagi. baik lagi gitu ya. Dulu pernah kita ramai panen juga. Oh, iya. Cuma setelah ada program P2L, Program apa kalau boleh tahu Pak? itu yang nama Pangan Lestari ya, Oh, dari yang provinsi itu kan. Itu ada bantuan dana ada sih untuk yang P2L itu. Tapi kalau bursa tidak Iya. ada bantuan dana, cuma berupa tanaman bibit sama pupuk sama lele sama pakannya dan sebagainya. Cuma rencana kemarin Pak Lurah kan pengen segera ditanami, Iya. makanya segera dibentuk pengurus baru karena yang lama agak sedikit stagnan ya. Akhirnya kita bentuk pengurus baru, alhamdulillah cuma nunggu SK aja. Bisa aja ya. Nah, rencana kita emang menanam ini sayuran sih. Sayuran nanti. Ini sudah dibibitkan. Kalau bursa itu fokus bursa itu tanaman sayuran. Ya kayak semacam mau itu terong, mau kayak brokoli, itu pernah juga dulu brokoli. Sosis Pastel ya. sosin sama yang nama Sosin. selada bokor gitu ya. Nah itu tanamannya. Kalau ya ternaknya seperti ayam petelur, dulu pernah jual-jualan bagus. Oh iya. Terus ikan lele. Ikan lele. Saya juga pas SMA pernah ternak lele Pak. Nah. Dari Mapel Prakarya gitu. Ada juga ini yang pinter ininya membuat enzim. Oh, enzim ini. Nah, ini para pengurusnya nih. Oh, ini pengurusnya. Ini pengurusnya, ini Pak Agus, Pak Ivan. Nah, ini Ini apa nih, jambu Pak? Oh, jambu apa nih? apa namanya? Kristal. Oh, jambu kristal, iya. Tuh. Jambu. Tuh, ini bibit ini anggur. Oh iya. Ini penyemaian nanti bibit-bibit di sini. Ya, itu pakai tray itu dulu, nanti udah muncul, tunasnya kita pindahin ke polybag kecil, udah agak gede baru kita ke tanah. Oh, dipindah. Yang prosesnya agak, ini cuma cepat juga sih. Oh, cepet. Kira-kira berapa? Jadi sekitar kalau dari mulai ini ke Tumus seminggu, dari seminggu ini ke sana, udah 2 mingguan baru pindah sini. Oh, dipindah ke Nah, situ. panennya kurang lebih sekitar hampir 1,5 bulan ya Oh, bisa kita 1,5 panen. bulan. Nah, jadi nanti panen lele, panen ini sama-sama. Oh. Jadi aja. Ini lele-lelenya, nah rencana ini ada pengembangan, nanti ditaruh di sana semua lele. Oh, di situ. Nah, ini pengurus hewani untuk lele Pak Ivan. Nah, itu Pak Ivan. Dan ini rencana juga ini kita tanam apa tuh, Pak? apa namanya? Bawang. Bawang. Oh, bawang. Bawang nanti kita tanam bawang di sini karena kita juga mau mendekati Ramadan. Oh iya. Biasanya sok marahal lah. Oh iya, bener suka naik ke sembako, sok naik iya. ya. Iya, Bang. Jadi makanya kita manfaatkan semanfaat-manfaatnya sehingga bisa nih. Ini Pak Ipan ini juga yang membuat enzim. Oh, enzimnya. Tuh. Oh, iya. Itu untuk tumbuhan penyubur ya? Betul, itu POC, pupuk organik cair, kemudian PSB atau fotosintesis bakteria. Kegunaan dan fungsinya itu untuk yang POC itu untuk menyuburkan tanah, kemudian diserap akar, kemudian menjadi tumbuh tinggi, kemudian PSB itu difokuskan untuk pupuk daun. Kita mainnya pakai spray atau Iya. dikocor juga. Ini buat sendiri tuh. Oh, dibuat sendiri. Dibuat sendiri sama Pak Ipan. Jadi dimanfaatkan lingkungan yang ada. Gitu. Untuk lele kita ada probiotik. Oh, probiotik Probiotik juga. yang kita bikin juga ada dari PRC atau probiotik Rabal Klasik, kemudian probiotik olahan, kemudian probiotik red water systemnya, kemudian untuk green water systemnya kita ada banyak sih buat lele mau pakai metode mana sih gitu. Nah, ini makanya ini lelenya, ini ayamnya Mbak Ainun. Ini ayamnya, nanti ayam bertelur ini. Nih. Banyak juga ya. Ya, nanti jadi supaya semuanya bisa bermanfaat. Kotorannya kita manfaat jadi pupuk. Kita bagaimana caranya. Nah, tapi kan proses-prosesnya dulu. Oh iya. Jadi semuanya saling Melengkapi. bersimbosialisme, saling menguntungkan. Menguntungkan. Ya, ini jeruk-jeruk kita tanam. Iya. Nanti harusnya kalau ini pas sudah hijau kayaknya enak gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti saya undang lagi pada waktu panen raya di sini. Pak Ainun ya. Nah, inilah buruan saya yang ada di wilayah Kelurahan Cicadas. Satu-satunya di wilayah Kelurahan Cicadas cuma ini. Nggak ada lagi. Karena kita memang tidak memiliki lahan.
Gitu. Mudah-mudahan, tapi ini juga merangsang mudah-mudahan RW-RW yang lain kalau memang ada lahan tempat Bisa bisa ikut dimanfaatkan serta. Tapi jujur unik banget Pak, saya juga baru pertama kali Oh, gitu? nih lihat. Iya, lihat. Bayangin aja ini. di tengah kota, di tengah kepadatan ada wilayah Ada itu kayak yang gini kayak ya, baru gini. pertama kali lihat gitu. Cukup unik juga. Itu jeruknya jeruk gede. Wah, udah bagus. Iya, pepayanya ada ini. Ini cabenya ini Oh, ada juga cabai nih. Oh iya, Cabenya bayangin nih bagus. Cabai rawit ini hasil dari udah merah gitu. dipupuk pakai itu ya. Betul, Pak. Hasilnya begini bagus. Oh iya, Pak. Gede-gede cabenya. Nggak tahu pedes enggaknya. Ya, ini di galon gitu. Apalagi di kalau galon. kita tanam di lahan Di lahan. ini lebih kayaknya sepertinya lebih bagus gitu. Oh iya. Karena ini akarnya aja udah meluk si tanah itu, jadi si tanahnya udah kekunci sama akar. Akar ya. Kalau di lahan ini lebih bagus seperti itu. Biasanya buat ibu-ibu nih Pak, masak gitu ya. Bayangin kalau nanti pas hari raya biasanya kan mahal. Mahal ya. Ini 100.000 sekilo. Tuh. Iya. Makanya manfaatnya ini gitu. Iya, kita manfaatkan ruang-ruang yang kayak semacam ini. Inilah buruan saya yang sedang kita coba untuk tanam ke depannya. Jadi unik sih Pak, baru Iya. pertama kali gitu saya Iya, ngelihat program kayak gini gitu. mudah-mudahan nanti ini menjadi program yang memang kita coba angkat, dan kita sedang mengajukan ke Dinas Tanam Amanah untuk bibit-bibit ini dibantu dengan tanahnya. Ini memang tanahnya harus ini karena udah kering, Iya. sehingga sekamnya juga kita sedang mengirim surat ke sana agar dapat dibantu, karena masyarakat ini kan perlu, mereka sudah mau, sudah ingin tadi tuh bagaimana kita memfasilitasi itu, karena ini juga merupakan program pemerintah Pak Wali Kota terkait dengan ketahanan pangan. Terus berkembang ya Amin. Pak ya. Iya, harus. Makin Nah, ini mudah-mudahan dengan pengurus-pengurus yang baru Pengurus-pengurusnya sekarang, juga, nah, ini bisa berinovasi yang lainnya, sehingga pemanfaatannya pun akan sangat terasakan oleh masyarakat sekitarnya. Karena saya juga mencanangkan dari lele nanti ini akan saya canangkan untuk seluruh posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Cicadas sebanyak 15 posyandu. Oh iya. Itu setiap bulannya PMT-nya, pemberian makanan tambahannya itu harus mengolah dengan lele. Lele. Oh. Bisa dibentuk sebagai nugget, bakso, sosis, lalu siomay atau Berbagai macam. macamnya, dan abon. Iya. Ini pelatihan-pelatihannya nanti kita berdayakan. Yang penting sekarang lelenya sudah mulai kita lihat nih perkembangannya, dan dari dua ini nanti berkembang ke yang lainnya, karena ada juga yang berbentuk kayak ember lah, bedik dambar ya. Ini Pak Ipan jagonya di leleh nanti di sini. Belajar saya. Nah, gitu. Oh iya. Ya. Oke Pak, lanjut. Oke, siap, Pak. kita lanjut. Ayo. Oke nih Pak, ada apa lagi nih Pak, program apa lagi? Nah, kebetulan di buruan saya ini dekat ada namanya bank sampah. Oh, bank sampah Inilah ada lokasi juga. tempatnya, pemilahannya. Nah, ini tempatnya yang kebetulan Bank Sampah Unit Kota Bandung RW 10. Oh, ini di sini. Di sini dia biasanya memilah. Nanti setiap bulannya setelah dikumpulkan dari masyarakat, dari warga, oleh para pengurusnya, dipilah di sini, Oh, ditimbang di dipilah di sini. sini. Nanti yang dari DLHK dalam hal ini BSI-nya datang untuk mengambil. Ambil. Oh, iya. Dan dicatat itu. Ada catatannya. Ada gitu. catatannya oleh pengurus. Jadi siapa saja nih yang menyetor ke bank sampah hari ini, misalnya warga A, B, C, D, oh ini berapa kilo, ini berapa kilo. Hasilnya dikembalikan lagi. iya, dibalikin aja. Nah, inilah yang saya bilang bahwa dari apapun bisa dimanfaatkan dan dapat bermanfaat buat masyarakatnya, warganya. Hebat Pak. Nah, ini kebetulan ada di RW 10 yang tadi saya bilang. Ya. Nah, ini tempatnya kebetulan kemarin sudah, kalau nggak salah ya Pak ya, kemarin ya. Oh, kemarin Minggu sudah kemarin sudah laksana dilaksanakan, gitu, Pak. ya. Baik, begitu banyak banget ya Pak, program-program dari Alhamdulillah Bank ya, Cicadas ya Mbak sendiri, Inul gitu. ya. Inilah salah satunya. Nanti kita
setelah dari sini ke dunia pendidikan. Oh, pada pendidikan Ah, gitu. Oke, kita cukupkan dulu kali ini bersama saya Indriatun Putih sebagai host dan bersama Pak Lurah Cakra Irawan sebagai Lurah Kelurahan Cicadas. Cicadas. Sampai jumpa.